Syaratnya doa tadi itu adalah tarbul maksiyah, ninggalin maksiat, dan hati jangan sampai i'rad, berpaling dari Allah. Kalau enggak, tadi itu kif, Allahnya nuntut kamu ini doa. Ada lagi yang doa sambil lihat TV, doa sambil lihat TV, lihat film. Jadi doanya itu apalan. Kif atau istihza, orang minta. Tapi kayak sekarang saya mau minta tolong atau meminta sesuatu dari Anda, tapi saya mintanya gini, tolong kamu ya. Tak lihat aja enggak, kira-kira itu doa atau istihza, atau itu adalah justru pelecehan. Dari akhlak dan adabnya salafus saleh, kalau dimintain doa, nggak langsung doain. La yubadir bidoa, nggak terus Ustadz Beb doakan langsung Bismillahirrahmanirrahim. Illa in alima, kecuali kalau dia tahu bahwa Allah ridho dengannya. Kan orang itu minta doa kepada kita husnudzon kalau doa kita ini mustajab. Dia berkeyakinan mungkin kita ini adalah orang soleh. Ya. Kemudian kalau kita tidak yakin apakah Allah itu ridho dengan kita, kita jangan gampang mendoakan orang. Dengan apa? Wadhalik, amalan kita ini dicocokkan dulu dengan Quran dan Sunnah. Kalau didapati ada pelanggaran-pelanggaran, maka minal adab, dan daripada adab yang benar, ya lebih baik minta kepada Allah maaf buat dirinya dulu. Tsumma ba'da dzalik yad'u liman yasha. Ya. Makanya ada orang saya temui itu, kalau dimintain doa nggak mau, terus ngomong astagfirullah, 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 baru doa. Istighfar dulu baru doa. Karena dia yang lebih cocok untuk dapat ampunannya Allah daripada orang lain. Wa hadzal khuluq, ini akhlak banyak dilupakan oleh ghalibul fuqara, orang-orang sufi di zaman saat ini. Saya pernah hadirin tahun berapa itu? Tahun 2000. Tahun 2000 atau tahun 99. Silaturahim ke Habib Abdurrahman Al-Kaf. Habib Abdurrahman Al-Kaf ini alim fikih. Punya kitab namanya Jurabul Miskin kalau tidak salah, kitabnya ma'ruf. Kitab itu banyak fawaid di situ, kitab Jurabul Miskin. Kita dulu kitab itu waktu di mondok di Tahrim itu, kitab itu kita baca. Kok subhanallah, Habib Abdurrahman itu tinggalnya di Mekah tidak salah. Datang ke Tahrim, wah saat Tahrim yang nyambut. Satu Tahrim yang nyambut sampai ke Darul Mustafa. Terus dia tinggal di Sewun, punya rumah kecil di Sewun. Di situ kita waktu liburan pondok silaturahim ke rumah beliau. Kita lihat bagaimana guru kita Habib Umar itu menyambut beliau ini. Istimewa, sudah kayak tamunya, kayak tamu kerajaan gitu. Gubarul Aulia. Sudah kita duduk di rumah beliau, dikasih makan. Terakhir mau pulang, minta doa, tidak mau. Katanya beliau, ana ahakku bidoa minukum. Aku yang lebih berhak didoakan daripada kalian. Nanti kalian doakan. Habib, Fatihah, Habib, nabwa Fatihah, Fatihah minukum. Itu minta Fatihah itu setengah jam. Tidak mau. Memang beliau ini sangat mutawadhi. Ya. Jadi subhanallah. Kalau orang itu gampang cepat doakan orang, nih, doakan itu. Mungkin niatnya dia jabar khotir ya, orang dakwah niatnya nggak nyakitin orang. Mungkin niatnya, tapi kalau dia merasa bahwa dia berhak mendoakan, ini masalah.
Kita ini lebih berhak didoakan dari mereka sendiri. Kita ada orang datang minta doa. Ya. Itu doa, apalagi ijazah. Wis. Nggak gampang ulama itu ngasih ijazah orang bacaan atau apa itu. Nggak mudah. Banyak, mesti saya lihat kalau ulama kumpul minta ijazah, mesti ruwet, tukaran. Sekelas Habib Abdullah Syami Al-Atos Jakarta, itu usia sudah mungkin 70 atau 80 tahun saya ke sana. Saya pernah ke tempatnya Habib Abdullah Syami Al-Atos itu. Habib Abdullah Syami juga tawadhu. Sama Habib Ali Jufri saya nemeni beliau. Cuman 5 orang atau 4 orang, saya, Habib Ali Jufri sama Munsyid ke tempatnya Habib Abdullah Syami. Kemudian akhir dari majelis Habib Ali Jufri minta ijazah. Habib, ijazah dari guru-guru antum. Habib Abdullah Syami ini muridnya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Wah, dia di Huraithah Adrok Rijal, muridnya orang besar-besar itu. Nggak mau. Habib Ali Jufri waktu itu umurnya masih 40-an mungkin. Nggak nyampe, mungkin 39 atau lupa saya. Ya, kalau tahun 2000 itu berarti tahun 2002. Berarti berapa tahun yang lalu? 22 tahun yang lalu. Ya, masih umur beliau 30-an tahun. Saya masih umur 26, 27 mungkin. Ngotot Habib Abdullah Syami minta. Akhirnya kata Habib Abdullah Syami, ya sudah gini aja. Saya kasih ijazah tapi syaratnya kamu juga kasih saya ijazah. Ya, Habib Ali kan tidak mungkin anak masih muda 30 tahunan ngasih ijazah umur 70 tahun. Tapi tawadhu'nya Habib Abdullah Syami. Tidak mau. Lah Habib, ijazah dari antum. Kita bukan ahlinya ijazah. Mau saya ijazahi, nggak mau ya sudah. Tidak usah ijazah. Akhirnya Habib Ali Jufri ngomong, ya sudah. Deal, sepakat. Ya. Kamu ijazahin saya, nanti saya ijazahin ya. Wes diijazahi. Ijazah ini Maulid Habsyi, ijazah ini, ijazah itu. Masya Allah diijazahi banyak ijazah, ada sekitar 4 ijazah. Ajaznakum termasuk dari Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ajaznakum. Qabilnal ijazah. Saya terima ijazah. Terus kata Habib Abdullah Syami, sekarang inti ijazahin saya. Habib Ali Jufri mengijazahkan, ajaznakum bima ajaztumunal an. Saya ijazahkan apa yang sudah saya dapat dari kamu barusan. Jadi dibalik no ijazahi. Ya. Ngamuk Habib Abdullah Syami. Waktu itu saya masih ingat katanya beliau, hadzal Jufri bakhil hatta 'alal ijazah. Ya. Al-Jufri ini pelit walaupun ijazah pun pelit kata beliau. Ketawa guyon semua di situ, ketawa. Ya, ini doa wa ijazah dari orang-orang seperti itu tuh sulit. Ya tadi ini ada dalilnya, ini akhlaqus salaf. Jadi minta Fatihah itu kadang enggak mau. Habib Fatihah. Wa kana Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala yaqul ad-du'a haqiqat huwa tarkudz dzunub faman tarakaha fa'alallahu ta'ala bihi ma yakhtar min ghairi su'al. Doa hakikatnya itu meninggalkan dosa. Maka barang siapa yang meninggalkan dosa, maka Allah akan berbuat untuknya apa yang dia mau tanpa orang itu meminta. Gak pakai minta pun dikasih sama Allah. Karena apa? Dia sudah doa. Apa doanya? Ninggalkan maksiat. Itu sudah doa. Ya. Mendoakan untuk diri sendiri jelas. Mendoakan orang ini yang jadi bahasan. Wa kana Wahab bin Munabbih rahimahullah taala yaqul ra'aitu fi ba'dil kutubil ilahiyah yaqulu Allah azza wa jalla kaifa tad'uni wa qulubukum mu'ridah anni. Katanya Wahab bin Munabbih, aku lihat di sebagian kitab-kitab dahulu,
atau Zabur atau Injil atau Taurat. Ya. Allah berfirman, wahai hambaku, bagaimana kalian memohon doa kepadaku dan hati kalian berpaling dari aku. Ya. Orang doa itu kan orang yang hatinya sudah nyambung sama Allah. Ini mendoakan orang tapi hatinya enggak. Ini syaratnya doa tadi itu adalah tarkul maksiyah, ninggalin maksiat, dan hati jangan sampai i'rad, berpaling dari Allah. Kalau enggak, tadi itu kif, Allahnya nuntut kamu ini doa. Ada lagi yang doa sambil lihat TV. Ya. Doa sambil lihat TV, lihat film. Jadi doanya itu apalan. Kif. Atau istihza, orang minta tapi kayak sekarang saya mau minta tolong atau meminta sesuatu dari Anda, tapi saya mintanya gini, tolong kamu ya. Tak lihat aja enggak? Kira-kira itu doa atau istihza atau itu adalah justru pelecehan? Maka itu doa ini ada adabnya. Wa qad auhallahu ta'ala ila Isa alaihi salatu wassalam an qul li bani Israil la yadkhulu baitan min buyuti illa bi qulubin tahirah wa nufusin wajilah wa absar khashi'ah wa jawarih mutahharah minal fawahish faman dakhala baiti wa huwa mutalattah bi syai'in minadz-dzunub la'antuh wa a'maluhum anni la ujib li ahad minhum da'watan wa li ahad minal khalq alaihi madlamah au fi batnihi luqmah min haram. Nabi Isa mendapat wahyu dari Allah ya, untuk menyampaikan ini ke Bani Israel. Wahai Bani Israel, jangan sekali-kali kalian masuk ke rumah dari rumahku, itu masjid dulu sauma'ah. Jangan kalian masuk masjid kecuali dengan hati yang bersih. Kalau masuk masjid jangan, kita nggak boleh di masjid bawa najis, bawa kotoran, lebih lagi bawa kotoran hati. Kalau kalian masuk rumahku ya, binufusin wajilah, dengan hati yang penuh rasa takut sama Allah, wa absar khashi'ah, dengan mata yang khusyuk. Jangan cari aib orang atau apa kalau sudah masuk masjid yang khusyuk. Wa jawarih mutahharah minal fawahish, dan anggota badan yang kosong atau tidak berbuat hal-hal yang keji atau maksiat dan fahisyah. Jangan maksiat di masjid. Ya. Faman dakhala baiti, dan barang siapa yang masuk ke rumahku, ke masjid, sedangkan dia kotor, ya, mutalattah itu artinya kotor, bisyai'in minadz-dzunub, kotor dari apa? Dosa. Barang siapa masuk ke rumahku dalam keadaan banyak kotoran dosa, la'antum, aku usir dari rahmatku orang itu. Wa amal-amalnya aku tidak ijabahi. Wa a'maluhum anni la ujibu li ahad minhum da'wah, dan doa-doanya tidak aku ijabahi. Ya. Begitu juga barang siapa yang masuk dan dia memiliki perbuatan zalim kepada makhlukku. Ya. Hati-hati. Faman dakhala baiti, dan dia masuk ke rumahku kotor dari dosa, ya aku nggak terima doanya. Atau ada orang datang dengan keadaan berbuat zalim kepada hambaku, atau masuk ke rumahku dalam keadaan perutnya ada satu suap makanan haram. Ya, yang jadi syahid di situ
adalah annila ujib, ya, li ahad minhum dakwah. Ya. Allah tidak akan meijabahi doa orang-orang yang seperti itu di dalam masjid ketika hatinya kotor, perbuatan kotor dan berbuat zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala yaqul du'aur rajul fi khalawatihi afdal min du'aihi fi majalisil qasas. Doa itu paling mustajab itu doakan saudara fi dhahril ghaib. Di tengah malam di rumah kita pas qiyamul lail kita doakan. Itu doa yang lebih mustajab daripada kita doakan langsung. Ya, ada teman kita doakan tak dongakno rezekimu barokah, sugih. Ini doanya ndak ikhlas. Maknanya lek sugih ojo lali aku. Ngono. Ya. Tapi kalau kita mendoakan fi dhahril ghaib, di tengah malam kita doakan, ya Allah, muga-muga sugih ya Allah. Enggak ada kita keinginan apapun. Ya, makanya itu doa yang mustajab. Nah, kita kalau di tempat-tempat mustajab doakan orang-orang yang kita cintai. Kita waktu umroh di depan multazam, ketika ziarah di muwajahah di hujrati syarifah kita doakan, atau di tempat-tempat yang mustajab, masjid, haul, kita hadir majelis ilmu, kita doakan saudara-saudara orang-orang yang kita suka itu kita doakan. Ini namanya fi dhahril ghaib. Itu lebih afdal daripada kita mendoakan langsung. Wa qala rajulun li Ziyad bin siapa itu? Dhabian. Ada titiknya ya. Rahimahullah taala, kafarallah fil muslimina min amthalik faqala lahu laqad sa'altallah syatata wa sa'altal linnasi an yaku wa sa'altul linnasi an yakunu min ahli sa'altan nasa an yakunu min ahli syarr. Seorang berkata kepada Ziyad bin Dhabian. Ziyad bin Dhabian ini seorang wali min auliyaillah. Lihat istiqomahnya, ibadahnya yang istimewa. Dia doa, kafarallahu minal muslimin au fil muslimin min amthalik. Semoga banyak orang muslim yang kayak kau. Ya. Karena lihat orang itu istiqomah, alim, tawadhu, akhlak, akhirnya dia doa seperti itu. Maka Ziyad bin Tughyan tadi, bin Dhabian tadi itu qala lahu, berkata kepada dia, ya Allah, kau minta kepada Allah sesuatu yang bahaya. Kau minta agar orang ini semuanya menjadi ahli syarr berarti. Kau doa agar orang ini semuanya jadi orang enggak baik. Ya, karena dia tahu dirinya. Kan tadi saya dari awal kan seperti tadi disebutkan, ya, orang itu pasti sangka baik dengan kita. Yang tahu diri kita ya kita. Ini orang agil ini orang pintar. Kalau orang yang bodoh, dia tahu dirinya nggak baik, yakin ditinggalkan, dan dia berpegangan dengan sangkaan orang. Ya. Maka daripada itu tadi disebutkan di sini, ya, kalau kau doa seperti itu kepada Allah, kalau ditakdirkan diijabahi sama Allah, ya wis tak karu-karuan. Masya Allah. Ya, ini bagaimana para salaf kita dahulu itu nggak pernah merasa dirinya itu baik. Dan hati-hati dalam berdoa. Wa qala rajulun li Umar bin Abdul Aziz atallahu baga'ak. Faqala hadza amrun qad farigh minhu. Ud'u li bi salahil hal. Kata Umar bin Abdul Aziz itu didoakan Allah, semoga sampean panjang umur. Ya, maka beliau mengatakan ini omong kosong. Umur sudah muqaddar, sudah umurnya orang segitu. Inti doakan anak keadaanku jadi baik aja. Ya. Kalau umur panjang ataupun yang lain ini sudah ada ketentuan takdirnya sudah. Ya betul, Umar bin Abdul Aziz mata Ammar. Umar bin Abdul Aziz itu megang khilafah cuma 2 tahun, terus meninggal. Ya memang pejabat itu kalau yang khoyir-khoyir cepat mati.
Tapi kalau yang ruwet-ruwet itu Masya Allah, nyalon lagi dipilih lagi, ya, nyalon lagi dipilih lagi. Tapi kalau yang istiqomah ini biasanya terus tidak panjang umur, ya. Makanya ulama juga gitu, ulama ini yang istiqomah tidak panjang umur, paling 40-50 mati. Sing ruwet-ruwet itu dawa umur. Makanya jadi ulama sing ruwet aja khair-khair. Supaya dawa umur. Ya. Masya Allah. Qultu fayambaghi lidai li akhihi bitulil baqa an yanwi fihi fi nafsihi an yanwi fi nafsihi in kana dzalika khairun lah. Orang itu kalau mau doakan orang panjang umur ada adabnya. Ya, jangan kayak ceritanya Habib Ja'far bin Syekhon. Beliau sakit di rumah sakit. Kalau tidak salah Habib Ali Kuitang datang doa. Ya, semoga antum tahun depan insya Allah ketemu lagi. Ya, beliau ini di rumah sakit di Pasuruan, didatengin, didoakan insya Allah tahun depan ketemu lagi. Jadi kan berarti doakan panjang umur. Dia bilang nanti dulu, doanya jangan segitu, teruskan. Fi khair wa lutuf wa afiyah. Kalau tahun depan ketemu lagi di rumah sakit lagi percuma. Orang doa jangan setengah-setengah. Makanya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kalau doa itu ketemu dalam keadaan lebih baik, dalam kelembutannya Allah, jauh dari musibah dan bala. Ya ini baru doa. Jadi tadi ini tak doakan kau panjang umur. Jangan stop sampai di situ, tambahi in kana dzalika khairan lah. Kalau itu yang terbaik buatmu, semoga kau panjang umur. Ya. Nadhir ma ruya fi man khafal fitnah. Ya. Ini seperti orang yang takut atas panjangnya umur kena fitnah itu zaman. Ya. Wa illa faqad yakunu tulul baqa syarran lahu. Orang kadang panjang umur malah justru dia jadi keburukan. Kadang orang itu istiqomah, akhir-akhir hayatnya kurang istiqomah. Ini berarti panjangnya umur nggak baik buat dia. Lima yaqa fihi minal ma'asi wal mukhalafat wa nahwi dzalik wallahu a'lam. Hadirin. Ini doa. Wa qala rajulun li Amir bin Qais, "Ud'ullah li." Faqala wallahi inni la astahi minhu azza wa jalla an as'alahu syai'an yasurruni. Fa kaifa as'alu li ghairi? Waihak innaha syafa'atun wala takunu illa minal muqarrabin. Seorang berkata kepada Amir bin Qais, doakan saya. Beliau mengatakan, saya mau doa ini malu. Ya. Kenapa? Aku malu an as'aluhu syai'an, untuk meminta sesuatu yang membuatku bahagia. Buat diriku aja aku malu, apalagi aku minta buat orang lain. Waihak, ya Allah. Ya, sesungguhnya ini adalah syafaat. Doa itu syafaat. Maka mintalah kepada orang-orang yang dekat sama Allah, muqarrabin. Ya kita enggak apa-apa minta doa kepada siapapun, mungkin mustajabud doa. Mungkin ada sirnya Allah di situ. Cuman kitanya yang doakan ini loh yang jangan gampang-gampang doakan kayak kita ini merasa diri kita ini muqarrabin. Ya. Qultu wabil jumlah fa kullu syaikhin tasaddar fi hadha zaman fayanbaghi lahu an la yubadir bi syafa'ah fi ghairiha illa in alima an Allah afa anhu. Maka akhir pernyataannya Imam Sya'rani, saya ingetin kepada para masyayikh, para ulama, khususnya mursyid-mursyid thariqah zaman sekarang, jangan gampang-gampang jamin orang. Ya, jangan gampang-gampang jamin orang surga. Jangan gampang-gampang doakan orang, kecuali kalau dia sudah yakin bahwa dia diampuni dosanya oleh Allah. Ya. Dan dia yakin di perutnya nggak ada satu suap dari barang yang haram. Fa in da'a li ahad wa laysa huwa bisalimin min dzalik falyas'alu wa huwa fi ghayatil haya. Kalau apabila dia mendoakan seseorang dan dia sendiri itu nggak selamat dari apa yang doakan, maka dia meminta sesuatu dengan sangat rasa malu kepada Allah, wal khajal minallah ta'ala. Mestinya
Kalau memang ya hadirin, memang kita ini sudah harus doakan, adabnya kita mendoakan dengan rasa malu tadi ini. Saya ulangi, ya. Fa inda ali ahad, kalau kita doakan seseorang dan kita nggak selamat dari apa yang kita doakan tersebut, maka mintalah, doalah kepada Allah ke orang lain, doain orang dengan keyakinan ya, atau dengan rasa malu kepada Allah. Ya Allah, saya doakan dan hati ini malu, minta sama Allah ini malu. Sini biar dia yang husnudzon, supaya dia. Yang kata sebagian orang kalau minta Fatihah mengatakan apa? Al-Fatihah biniyati sahibiha. Saya doakan Fatihah dengan niat orang yang minta ini aja, dengan husnudzon dia dengan ini. Anak mau doakan dia ini anak malu. Karena apa yang dia minta ya Beb saya doakan supaya sembuh, aku dewe loro. Doakan hati supaya bersih, aku luwe rusuh. Tapi dia minta, ya sudah, ya Allah, bi khajal wa haya. Ya Allah bersihkan hatinya, ya Allah, ini semua dengan apa? Dengan hati yang merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.